sekali sampai sini. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Lipat kakinya, tundukkan kepala, kita persiapkan, kita memuji Tuhan. Biarlah melalui pujian kita ini Tuhan disenangkan. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari yang indah ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan saat ini ya Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk menghadiri tahtanya Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, masuk ruang kudus. Dengan darah anak domba.
kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat mengangkat tangan kami dalam pelarut hadirat Tuhan, menikmati setiap kasih-Nya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kesediaan adik-adik kami pada pagi hari ini. Tuhan lawat, Tuhan kuatkan, bahkan mereka Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi memuji dan mengangkat nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau berglori lagi bagi Tuhan. Kami siapkan hati yang lebih baik pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, pagi-pagi biasanya semangat loh. Masih ada yang gak kedengaran suaranya. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik yang di Bidayu. Shalom. Yang di Maksang. Shalom. Yang di Sungai Daud. Shalom. Wah, hari ini cantik-cantik semua adik-adiknya. Semuanya Tante undang bangkit berdiri. Kita mau bersukacita memuji Tuhan. Yuk kita angkat pujian. Aku istimewa. Ikuti ya gerakan tantenya. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat. Katakan aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. ya tutup matanya. Mataku dapat bening, hidungku dapat bersih. Hasil Tuhan ciptakan kita sangat Katakan aku istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Katakan mataku. Mataku dapat bening, hidungku dapat bersih. Hasil Tuhan ciptakan kita sangat Tuhan ciptakan istimewa. kita. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Baik adik-adik, kita masih mau menyenangkan hati Tuhan, kita masih bersuka cita. Kita angkat pujian, Om Mama, Om Papa, percayalah. Mama, oh papa percayalah, rumahku di surgalah. Di sana tiada susah, tiada air mata. Oh mama, oh papa Katakan Om Mama, Om Papa. Mama, oh papa isi hatinya Tuhan. Sekarang duduk rapi, lipat
kakinya, jangan senggol-senggolan sama adik abangnya. Semuanya sikap berdoa. Kita mau mendengarkan isi hatinya Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini. Buat pagi hari ini. Kami sudah menyembah, memuji Tuhan, melompat, berglori bagi Tuhan. Tiba Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan isi hatinya Tuhan. Sekarang Tuhan, kami sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekarang kita mengangkat pujian untuk menyambut isi hatinya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Kita angkat lagu pujian ini lagi sungguh-sungguh. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, semua adik-adik boleh silakan duduk kembali. Semua duduk yang rapi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami boleh memahaminya, boleh mengertinya, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih buat kami untuk tidak ribut, tidak recok, ataupun tidak mengganggu teman kami. Bahkan kami tertib selama kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Baik, jumpa lagi sama Om Ekin. Sekali lagi Om sapa semuanya, Shalom. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi dengan yang keras katakan Shalom. Iya. Masih ingat lagu yang Om ajarkan sebelum kita dengarkan firman Tuhan? Iya, lagunya seperti ini.
Angkatlah tangan kananmu kanan. Masih ingat kan? Ya, yang masih ingat semuanya ikutin gerakan Oom. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Angkatlah tangan kananmu kanan. Angkatlah tangan kirimu kiri. Lipatlah tangan kananmu di samping tangan kirimu dan duduklah tenang. Iya, masih ingat? Ya, kita nyanyikan sekali lagi dengan suara yang keras. Ya, mari kita nyanyikan. 1, 2, 3, ya. Angkatlah tangan kananmu kanan. Angkatlah tangan kirimu kiri. Lipatlah tangan kananmu di samping tangan kirimu dan duduklah tenang. Oke, semuanya sudah duduk tenang. Semua udah lipat tangan. Sekarang waktunya Om berbicara dan semua adik-adik boleh dengarkan. Amin. Ya, mari kita buka yang sudah kelas besar. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian. Iya. Masih ingat kitab Kejadian? Kita buka kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-15 sampai 21. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh Alkitab yang mungkin adik-adik sudah sering dengar ceritanya, tahu sejarah ceritanya. Iya. Kita baca secara bersama-sama. Ya. Jadi semua yang sudah bisa baca, semua boleh ikutin dan baca Alkitabnya. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kita baca dari judul perikopnya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, ayat terakhir kita baca lagi. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, tema atau judul firman Tuhan yang Om sampaikan yaitu Yusuf yang mengampuni. Iya, yang kayak Om bilang tadi, semua pada sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf, ya kan? Sudah sering dengar cerita tante-tantenya atau om-omnya bawa cerita tentang Yusuf. Iya. Nah, kalau kita lihat, iya, pertama Yusuf dalam sejarahnya, iya. Siapa bapaknya Yusuf? Siapa bapaknya Yusuf? Iya, ya Yakub. Iya. Jadi Yakub mempunyai berapa anak? 12 anak. Iya. Ada Simeon, ada Ruben, ada Lewi, ada Naftali, ada Dan dan sebagainya. Iya. Dan kalau kita lihat Yusuf itu anak yang, iya, kalau kita lihat dalam Alkitab anak yang ke-11, berarti ada satu adiknya lagi. Nah, Yusuf ketika dia sudah besar, sudah dewasa, iya, dia sering bercanda dengan abang-abangnya, sering berteman dengan abang-abangnya. Namun suatu hari ketika abang-abangnya melakukan kejahatan kepada Yusuf, apa yang dilakukan abang-abangnya? Ya, kalau kita lihat sebelumnya ceritanya, dia dijual. Kemana si Yusuf dijual? Ke Mesir. Iya, si Yusuf dijual ke Mesir. Ya, pada saat itu apa yang terjadi?
Iya, semua saudara-saudaranya, abang-abangnya, si Simeon, si Ruben, si Lewi, dan yang lain itu, mereka jual si Yusuf ke Mesir. Iya, apa yang terjadi ketika Yusuf dijual ke Mesir? Iya, ketika Yusuf dijual ke Mesir, iya, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ketika si Yusuf dijual ke Mesir, iya, dia dijual dan akhirnya dibeli oleh, iya, kalau di situ diceritakan kepala pengawal istana, iya, atau coba kita lihat dulu apa yang kepada siapa si Yusuf dijual. Ya, kita lihat dulu dalam pasalnya yang kita lihat dalam pasal 37. Iya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Iya. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Iya, jadi si Yusuf ini dijual bukan kepada orang-orang biasa, kepada pengawal raja, kepada kepala pengawal raja. Iya, yaitu seorang yang bekerja di istananya Firaun. Iya, namun di situ adik-adik, iya, Yusuf ini ketika memang dia sudah disertai Tuhan, tadi Om bilang ketika dia dijual ke Mesir, Tuhan menyertai dia. Apa yang terjadi? Iya, malah dia itu bukan nggak dijadikan dia menjadi seorang budak, tapi apa? Diangkat jadi kepala penjara. Jadi memang si Yusuf ini dari dulunya dia sudah ikut perintah Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tidak membalas sedikit pun. Makanya tema firman Tuhan kita hari ini yaitu apa? Yusuf yang mengampuni. Iya. Adik-adik mungkin pernah bertengkar dengan kakak kita, abang kita, bahkan adik kita sekalipun. Iya. Ketika adik-adik bertengkar, di situ adik-adik ada nggak rasa jengkel? Ada nggak rasa kesal? Iya. Pastinya ada rasa marah, pastinya ada rasa ingin membalaskan. Iya, tapi Yusuf, ya, sekalipun dia itu di antara abang-abangnya, dia selalu direndahkan, dia selalu diganggu oleh abang-abangnya, tapi sekalipun dia tidak membalaskan semua perbuatan abang-abangnya itu. Ya, Yusuf yang mengampuni. Apa sih yang menjadi pengampunan Yusuf di sini? Ya, ketika si Yakub sudah mati. Ini ceritanya udah tua si Yakub. Akhirnya dia mati. Nah, ketika si Yakub sudah mati, si abang-abangnya ini takut, adik-adik. Takut apa? Takut bahwa ketika si Yakub sudah mati, si Yusuf membalaskan dendamnya kepada abang-abangnya. Makanya di ayatnya yang ke-15 kita baca, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, iya, ini semua abang-abangnya. Makanya udah dikatakan mereka, jadi udah banyak, semua abang-abangnya berkata di sini, boleh jadi Yusuf akan mendendam. Iya, adik-adik berpikir coba, Yusuf tadi yang sudah disertai Tuhan, yang sudah ada roh Tuhan bersama dengan dia, mungkinkah dia menjadi seorang pendendam? Iya, tidak. Karena kenapa? Karena dari dulu juga dia nggak pernah sedikit pun mau membalaskan semua perbuatan abang-abangnya. Iya. Kita lihat lagi dikatakannya. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Iya. Jadi pesan ayahnya memang seperti itu. Nah, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ya, ini katanya pesan ayahnya. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Iya, di situ saudara-saudara si Yusuf, abang-abangnya tadi, ya katanya pesan ayahnya dia harus mengampuni. Ya. Padahal dalam pemikiran Yusuf tidak sama sekali ada dendam kepada abang-abangnya. Bahkan dia sudah memaafkan dalam hatinya. Iya, hari ini coba adik-adik berpikir, pernah nggak adik-adik disakiti? Entah disakiti kepada teman, entah adik-adik disakiti kepada sahabat adik-adik,
ataupun disakiti oleh orang tua adik-adik. Ya, misalnya ketika adik-adik bandal, ketika adik-adik jahat atau melawan, adik-adik dimarahin, adik-adik dipukul. Pernah nggak adik-adik dalam hati kecil adik-adik pengen membalaskannya? Iya, pasti pernah ya. Tapi Yusuf nggak pernah lakukan ini. Yusuf itu orangnya rendah hati. Semua yang dilakukan oleh abang-abangnya dia terima. Ya, jadi belajar dari seorang Yusuf. Ya, kenapa dia bisa lakukan itu semua? Ya, dia bisa lakukan semua karena ada Tuhan dalam hatinya. Ya, jadi memang kita harus taruh Tuhan itu di dalam hati kita, di dalam, bukan di luar. Kalau kita taruh Tuhan di luar, nggak ada nanti roh Tuhan sama kita. Iya, coba kita lanjutkan ceritanya. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Iya, di sini maksudnya adalah abang-abangnya tadi, saudara-saudaranya. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nangis Yusuf. Ya, kenapa dia menangis? Karena memang dalam pemikirannya dia nggak pernah berpikir untuk memiliki dendam. Dia ketika udah disakiti, dia terima, dia jalani gitu. Tapi kenapa abang-abangnya takut? Jadi jangan sering berbuat jahat di sini. Kalau kita sering berbuat jahat, akhirnya apa? Ya, kita menjadi ketakutan. Ya, kita berpikir nanti dibalasnya enggak ya kepada saya? Dibalasnya enggak dendamnya kepada saya? Ya, jadi jangan sekali-sekali pun kita berbuat jahat. Memang Tuhan larang yang namanya berbuat jahat itu. Terus dikatakannya di sini, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Bayangkan adik-adik, ketika abang-abangnya sudah sadar bahwa semua perbuatan yang dilakukannya, perbuatan yang sudah dilakukannya kepada Yusuf, dijualnya sampai si Yusuf dijadikan budak, iya. Akhirnya apa? Semua saudara-saudaranya apa? Berpikir bahwa semua yang dilakukannya itu salah. Semua yang dilakukannya itu nggak benar. Jadi jangan sering berbuat jahat. Di sini dapat pelajaran, kita nggak boleh berbuat jahat kepada siapapun. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Iya, firman Tuhan katakan seperti itu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ya, ini kata si Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi memang Tuhan berperan di sini. Ya, supaya apa? Supaya abang-abangnya semua itu sadar bahwa semua yang dilakukan oleh abang-abangnya itu tidak benar di mata Tuhan. Ya, makanya kalau kita itu melakukan yang benar, pasti Tuhan ada bersama dengan kita. Sama seperti Yusuf. Ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita lihat abang-abangnya minta maaf, ampuni saya. Kenapa? Karena dia selama ini udah lakukan yang jahat kepada Yusuf, memfitnah Yusuf. Ya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu. Bayangkan, akhirnya apa? Yusuf bertanggung jawab kepada abang-abangnya. Diberkatinya abang-abangnya. Apa berkatnya di situ? Dikasihnya makan, ditanggungnya makan abang-abangnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah marah kepada abang-abangnya. Gak ada lagi berkat. Ya, jadi memang seperti itu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi mari sebagai anak-anak sekolah minggu harus belajar dari seorang tokoh Yusuf, harus saling mengampuni. Ya, dari pelajaran ini kita mendapat bahwa kita harus saling mengampuni. Apapun yang sudah dilakukan orang kepada kita, harus saling mengampuni. Oke? Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, belajar dari seorang tokoh Yusuf yang selalu mengampuni, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga sama seperti Yusuf yang memiliki hati mengampuni, hati mengasihi kepada setiap saudara kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
dan kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.